Sidang sengketa hasil pemilu telah usai, dan MK telah memutuskan bahwa segala permohonan dari nomor urut 1 dan 3 telah ditolak, yang berarti pemilu untuk Capres-Cawapres secara resmi telah dimenangkan oleh pasangan 02, yaitu Prabowo Gibran. Terlepas dari ranah formal pemilu, Gibran bisa disebut menjadi kandidat calon yang mempunyai banyak kontroversi dibanding 5 kandidat lainnya, termasuk pasangannya Prabowo. Dari kontroversi mendasar sebagai anak presiden, serta segala macam tuduhan nepotisme, hingga membuat heboh publik dengan salah menyebut asam folat sebagai asam sulfat yang membuatnya disebut Samsul. Terakhir, kontroversi yang selalu melekat pada dirinya adalah penampilan serta pembawaan dirinya yang tidak banyak bicara dengan wajah apa adanya, seperti tidak benar-benar serius, layaknya kandidat lain yang selalu mencoba memperjelas diri mereka. Lebih jauh dari itu, Gibran seolah-olah puas dan bangga dengan gesturnya tersebut, sehingga seringkali digunakan netizen sebagai meme. Pertanyaannya kemudian, bagaimana seorang Gibran mampu menjual dirinya melalui media meme, yaitu dengan selalu diragukan, ditertawakan, bahkan dihina, justru menjadi kesuksesan di dalam kampanyenya. Pertama-tama, apakah Gibran benar-benar tidak tahu nama ilmiah dari asam folat? Setidaknya dia juga bisa bertanya lebih dulu. Atau jangan-jangan apa yang diucapkan mulutnya berbeda dengan apa yang dia pahami. Di dalam psikoanalisis, terdapat istilah slip of tongue atau selip lidah, yaitu saat seseorang tidak sengaja berbicara ngelantur atau berkata jorok di tengah-tengah pembicaraannya. Bagi Freud, selip lidah menandai hasrat sesungguhnya yang ingin dikatakan. Gibran yang masih terhitung muda dan dekat dengan budaya meme, serta semangatnya memparodikan apapun, secara tidak langsung mengubah pemahamannya tentang asam folat menjadi asam sulfat. Dalam hal ini, bisa saja kejadian tersebut tidak benar-benar kesalahannya, sebab setengah dari niatnya telah tercapai, yaitu untuk ditertawakan dan diolok-olok bersama-sama. Self-marketing seperti demikian memang jarang ada di dalam ruang politik praktis, sebab mereka, semua kandidat, ingin terlihat pintar, santun, dan dapat dipercaya. Namun hal ini sangatlah biasa di internet hari ini. Internet tidak peduli apa yang kamu tawarkan, selama banyak orang tertarik dan mengikutinya, maka algoritmanya akan membimbingmu. Apalagi dengan tren meme dan shitposting. Internet menjadi suatu wahana saat kita bisa sejenak melupakan persoalan hidup dan menertawakan orang lain, sehingga membantu kita merasa lebih baik, dan bukan seorang pecundang. Sehingga tidak heran bisa banyak pembuat konten hari ini membuat dirinya terlihat bodoh dan terlihat di luar pemahaman umum atau normal. Konten-konten demikian seringkali disebut konten sampah, dan mungkin benar. Namun tetap saja, mereka sukses mendatangkan banyak penonton. Artinya, masih lebih banyak orang yang ingin dihibur oleh internet daripada digurui olehnya. Pandangan umum terhadap fenomena tersebut selalu dipersepsikan sebagai pembodohan bangsa. Saat kandidat lain secara tegas dan yakin mempromosikan gagasan dan program mereka, Gibran justru berlagak bodoh. Hal tersebut juga tidak bisa dipungkiri bahwa program nomor urut 2 merupakan total kelanjutan dari pemerintahan hari ini. Maka sebenarnya hampir tidak perlu kampanye untuk mempromosikannya ke masyarakat. Sebab semuanya sudah dan sedang dikerjakan dalam 10 tahun terakhir. Apakah itu semua pembodohan? Kontra dengan pandangan umum, gestur meme Gibran justru memberikan ruang kebebasan lebih, bukan hanya pada topik yang bisa dibicarakan oleh kalangan tertentu, melainkan seluruh masyarakat dari semua lapisan ekonomi dan sosial. Apa arti dari semua itu? Dalam segala perdebatan di dalam ruang demokrasi, hampir semua suara selalu berasal dari orang-orang tertentu yang berkuasa, atau setidaknya bergelar ahli, seolah-olah panggung perdebatan tersebut hanya milik mereka. Intervensi meme mencoba menyetarakan hak untuk berpendapat tersebut secara lebih konkret.
Saat Gibran keliru dengan asam sulfatnya, bukan hanya para ahli yang bisa bicara, tetapi semua masyarakat Indonesia bisa membahasnya dari hal yang receh sampai yang serius tentang konsekuensinya. Bukankah masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama terhadap kandidat lain? Anies juga dijadikan meme misalnya. Apa yang membedakan keduanya adalah Anies tidak menghidupi meme-nya. Dia hanya menganggapnya sebagai hiburan receh, sedangkan Gibran menghidupinya seolah-olah setiap candaan dan hujatan yang diarahkan ke dirinya. Gibran merasa bahwa dia layak menerimanya dan menertawakannya, serta bukan sebatas perwujudan dari kebebasan berpendapat semata. Karenanya, semua kandidat bisa dijadikan meme, tapi hanya Gibran yang bisa menghidupinya. Hal ini pula yang membuat kita sulit menaruh kandidat lainnya ke dalam kerangka meme karena punya catatan sejarah yang cukup signifikan sehingga secara formalitas mereka punya nilai elit di dalam kontestasi ini. Sebaliknya Gibran secara formal hanyalah wali kota dan anak presiden yang secara hierarki elit masih di bawah mantan gubernur, mantan ketua MK, bahkan di bawah ketua partai. Sehingga tidak heran jika Gibran seringkali masih dianggap anak ingusan dalam panggung politik dan pemerintahan. Posisi Gibran yang paling mudah diserang ini secara pengalaman dan kontroversinya membuatnya menjadi satu-satunya kandidat yang bisa bermain-main dengan meme. Poin dari gestur ini, Gibran bukan hanya dijadikan meme oleh orang lain atau netizen, melainkan dirinya sendiri menaruh dirinya di dalam karikatur meme tersebut. Gestur ganda atau redouble the meme tersebut justru bukan membuat Gibran tidak siap atau layak berhadapan dengan publik dan segala kepentingan masyarakat. Justru porsi masyarakat yang melihatnya bukan lagi tentang masalah mendasar kehidupan, misalnya persoalan sembako dan listrik ataupun air, melainkan pada ranah kebutuhan surplus, yaitu tentang hak untuk berbicara atau berkomentar, tanpa harus merasa tertekan dan terancam, sebab Gibran sendiri tidak pernah memposisikan dirinya spesial. Justru sebaliknya, yaitu sebagai model meme yang ditertawakan di mana-mana. Sekarang kita bisa kembali pada tesis awal kami, yaitu internet adalah meme. Tesis tersebut bukan berarti bahwa internet merupakan suatu sirkus yang menawarkan kebodohan dan kekonyolan semata kepada publik. Melainkan kekuatan dari internet justru bukan berasal dari standar fungsi dan kebutuhan dasar, melainkan ruang surplus saat orang-orang bebas merasakan dan menyatakan apa yang mereka ingin dengar dan lihat serta ikuti. Sehingga kampanye di ruang internet bukanlah tentang menyalin tempel atau copy pasta visi misi ke dalam dunia maya, akan tetapi bagaimana membuat visi misi tersebut hidup sebagai persona yang bisa dilihat dan dimengerti dengan segala macam cara yang berbeda, dari cara yang paling halus dan sopan sampai yang paling konyol dan brutal. Bukankah keseluruhan poin Gibran dari debat cawapres adalah bermain-main dengan gestur yang berpotensi menjadi meme? Viralitas menjadi puncak kebudayaan meme internet. Pada mulanya, banyak orang menganggapnya sebagai poin surplus yang tidak mempunyai manfaat dan fungsi yang jelas dalam kehidupan real. Namun, bukankah justru karena kurangnya dimensi mendasar dalam momen-momen viral tersebut yang membuatnya bernilai lebih daripada sebatas merepresentasikan kehidupan real yang monoton belaka? Poinnya adalah orang-orang terlalu sinis dengan kekuatan dari internet. Mereka menggunakannya, mereka mengkonsumsinya, namun mereka masih bersikap tradisional sinis bahwa internet mampu membentuk keyakinan yang lebih kuat daripada narasi-narasi lama tentang pemimpin ataupun bagaimana menyejahterakan masyarakat. Bukankah disinilah blunder terbesar pasangan 01 dan terutama 03 dari PDIP yang meremehkan dimensi meme dan viralitas internet yang membuat mereka bahkan tidak mampu membawa ke putaran kedua pemilihan presiden? Apa yang perlu dicatat di sini adalah di saat cara kerja dunia tidak lagi berpedoman pada standar lama bagaimana suatu kehidupan dimaknai bagi masyarakat, maka bagaimana suatu visi kehidupan bisa diterima lebih umum, maka hal tersebut harusnya dipresentasikan secara berbeda. Kita semua tahu setiap kandidat menginginkan kekuasaan. Kita semua juga tahu masih bakal ada saja oknum-oknum yang akan korupsi. Kita juga tahu persoalan di negara ini tidak akan begitu saja selesai dalam semalam.
Kita semua juga tahu omong kosong tentang membantu rakyat yang membutuhkan. Itu semua merupakan common sense atau pengetahuan mendasar, bahwa pada dasarnya kitalah yang lebih besar punya andil terhadap kehidupan masing-masing. Namun apa yang diperlukan dari adanya pemimpin baru adalah bukanlah perubahan instan, melainkan tambahan porsi saat semua orang, bukan hanya kaum elit secara sosial, ekonomi, pendidikan saja, melainkan mereka semua di setiap sudut di negara ini mampu bereaksi, merespon, meskipun dengan hal yang paling remeh-temeh, yaitu menjadi bagian dari meme. Kemudian pertanyaan terakhirnya, bagaimana meme dan viralitas di internet berrelasi langsung dengan demokrasi? Bukankah pada akhirnya ini menjadi semacam propaganda politik belaka? Kontra dengan pandangan umum yang menyamakan Gibran, pasangan 02 dengan kekuatan petahana, justru bagi kami pasangan 02 tidak mempunyai kekuatan petahana selain bahwa mereka mengusung keberlanjutan. Artinya, pertarungan head-to-head antara ketiga calon pasangan sangat sulit untuk dimenangkan oleh pasangan 02. Sehingga jika Pileg 2024 terjadi 20-30 tahun yang lalu, maka pasangan 02 lah yang pasti akan kalah. Seperti yang kami bahas sebelumnya, tanpa ruang informasi yang besar, tanpa meme dan internet, Gibran hanyalah anak muda biasa yang mempunyai kesempatan untuk menjadi cawapres, tidak lebih, tidak kurang. Persoalan utama dari mengapa banyak orang meromantisasi atau mengistimewakan sosok Gibran tidak lebih dari bias politik yang mendasarkan demokrasi pada standar liberal yang mengedepankan kesempatan yang sama bagi semua orang. Gibran sebagai anak presiden dianggap punya kekuatan petahana, meskipun pada perjalanan politiknya justru posisinya lah yang paling lemah dibandingkan kandidat yang lain. Banyak orang terlalu fokus pada bias mereka, sehingga gagal melihat peran penting kampanye online yang mengedepankan meme. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang untuk bertarung mengangkat suara rakyat dari segala lapisan, justru dijadikan pertarungan elit saling menyalahkan satu sama lain. Bukankah karena momen ini pula Gibran dan meme-nya bisa menyelipkan dirinya sehingga membuat suara dan sosoknya lebih bisa dilihat banyak orang daripada sebatas perpanjangan tangan Jokowi? Dari jokes Ransier yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan perwujudan dari bagian yang tidak menjadi bagian sebelumnya, atau part of no part, bukankah kesempatan tersebut jauh lebih terbuka dengan bagaimana meme dan viralitas mampu menjangkau segala lapisan masyarakat? Kita sudah seringkali mendengar suara elit di atas yang hanya ramai membahas kekuasaan dan kepentingan mereka. Lantas bagaimana dengan beberapa masyarakat di luar sana yang belum pernah kita dengar sama sekali? Menganggap pendapat dan suara mereka sebagai kebodohan publik justru sejatinya merendahkan demokrasi itu sendiri, yang pada dasarnya menganggap semua orang berhak menyuarakan posisi dan pilihannya. Dari sini, meme harusnya tidak dibaca sebagai elemen sinis atau sesuatu yang menunda keyakinan atau kepercayaan publik, melainkan sebaliknya, media yang membentuk keyakinan itu sendiri. Sehingga tidak heran ada jargon gas all-in nomor 2 dan berbagai macam serupa karena mereka semua sudah lelah dengan drama sinistik dari kedua kubu yang lain. Apa yang mereka inginkan adalah pilihan yang jelas, yang membuat mereka bagian dari suara demokrasi sebagai suara perjuangan itu sendiri. Terakhir, apa yang perlu dipahami adalah nilai surplus dari meme yang berpijak pada ruang viralitas bukan begitu saja akan menguap dan digantikan yang lainnya, melainkan sedikit dari jejak digitalnya mampu mengendap dan membangun suatu keyakinan tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Fenomena Gibran meme menunjukkan bahwa bagaimana peran belief atau keyakinan masyarakat dibangun justru dari hal-hal receh yang bahkan tidak langsung bersentuhan dengan persoalan kasar sehari-hari. Namun bagaimana jadinya kalau memang sejak era internet dimulai, kita semua tidak bisa begitu saja kembali ke persoalan dasar dan kasar sehari-hari, dan akan selalu dijembatani oleh hal-hal receh dan viral. Sebab hanya dengan cara itulah kita bisa melihat bahwa kita semua mempunyai permasalahan yang sama. Cara-cara tradisional yang selalu mengedepankan representasi figuratif pada dasarnya telah kalah oleh arus viralitas meme yang membuat peran figur tidak lebih dari produk kepentingan kekuasaan. Kita semua tahu bahwa
Untuk mengubah apa yang ada, perlu kerja keras bersama-sama. Dan yang terpenting setidaknya, kita bisa menjadi bagian dari suara perjuangan tersebut. Bukan hanya sebatas representasi belaka.